sebagai salah satu negara tentang minat baca. Sama orang yang niat, tapi dia nurut sama orang yang punya sistem. Kamu bisa kerja keras, bisa pinter dan bisa hemat, tapi tanpa sistem, uangmu tetap akan lari kemanapun dia mau. Nah, template budgeting bulanan ini bukan janji kaya, tapi alat supaya uangmu berhenti liar. Kalau kamu mau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nazwa Zahra Nawir dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang literasi keuangan melalui program pendidikan non-formal pada pelaku UMKM. Mari kita simak. Nah, lalu apa sih hubungannya UMKM dan pendidikan non-formal? Jadi, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena banyak orang menggantungkan penghasilan dari usaha kecil seperti jual makanan, toko online, kerajinan tangan, laundry, dan usaha rumahan lainnya. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan usaha mereka, sehingga usaha sulit berkembang. Nah, adapun poin pentingnya yang pertama, UMKM membantu perekonomian masyarakat. Yang kedua, banyak masyarakat bekerja melalui usaha kecil. Dan yang ketiga, masalah utama UMKM adalah pengelolaan keuangan. Nah, banyak pelaku usaha belum memahami cara mengatur uang usaha dengan baik. Nah, akibatnya keuntungan usaha tidak terlihat jelas dan usaha mudah mengalami kerugian. Nah, adapun yang pertama kita bahas yaitu pengertian literasi keuangan. Nah, jadi literasi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan mengatur keuangan dengan baik. Literasi keuangan membantu seseorang menggunakan uang secara bijak dan teratur. Nah, seperti yang pertama itu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, menyusun anggaran keuangan. Yang ketiga, menabung dan mengelola modal usaha. Dan yang keempat, menggunakan uang secara bijak. Nah, dalam UMKM, literasi keuangan sangat penting karena membantu pemilik usaha mengetahui kondisi keuangan usahanya. Dengan pengelolaan yang baik, usaha menjadi lebih stabil dan mudah berkembang. Nah, yang kedua yaitu program pendidikan non-formal atau PNF. Nah, program pendidikan non-formal adalah pendidikan yang berlangsung di luar sekolah formal yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh keterampilan dan pengetahuan. Nah, adapun poin pentingnya yang pertama seperti pelatihan kewirausahaan, kursus dan penyuluhan, pendampingan usaha, dan pelatihan pengelolaan keuangan. Nah, melalui program pendidikan non-formal, pelaku UMKM dapat belajar langsung tentang cara mengelola usaha dan keuangan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Program ini sangat membantu masyarakat yang ingin belajar tanpa harus mengikuti pendidikan formal. Nah, adapun pada literasi keuangan ini, mereka memiliki permasalahan keuangan pada UMKM. Nah, jadi di lapangan itu masih banyak ditemukan masalah dalam pengelolaan keuangan UMKM. Nah, salah satunya yang pertama itu tidak memiliki pencatatan keuangan. Yang kedua, uang usahanya bercampur dengan uang pribadi.
Yang ketiga, tidak mengetahui keuntungan usahanya. Dan yang keempat, modal usaha sering habis. Nah, contohnya itu seperti seorang penjual makanan menggunakan seluruh hasil penjualan untuk kebutuhan rumah tangga tanpa menyisihkan modal usaha. Nah, akibatnya usaha sulit berkembang karena modal terus berkurang. A few moments later. Nah, adapun pendekatan 5W tambah 1H, yaitu yang pertama what atau apa. Program literasi keuangan untuk membantu UMKM memahami pengelolaan keuangan usaha. Seperti pelaku usaha diajarkan cara mengatur uang usaha, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta menghitung keuntungan. Dan yang kedua ada why atau mengapa. Karena banyak pelaku UMKM belum memahami pengelolaan keuangan yang baik. Seperti kurangnya pemahaman keuangan menyebabkan usaha sulit berkembang dan sering mengalami kerugian. Dan yang ketiga, wow atau siapa? Pelaku UMKM, pedagang kecil, ibu rumah tangga yang memiliki usaha dan wirausaha pemula. Nah, program ini ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan pengetahuan tentang pengelolaan usaha dan keuangan. Dan yang keempat ada where atau di mana. Biasanya dilaksanakan di balai desa, PKBM, atau pusat kegiatan belajar masyarakat, komunitas UMKM, atau bisa secara online. Nah, tempat pelaksanaannya dipilih agar mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha. Dan yang kelima ada when atau kapan. Dilaksanakan saat pelatihan kewirausahaan atau program pemberdayaan masyarakat. Nah, program ini biasanya dilakukan secara rutin agar peserta dapat memahami materi dengan baik. Dan yang terakhir ada how atau bagaimana. Nah, dilakukan melalui pelatihan pendampingan usaha dan praktik pencatatan keuangan sederhana. Seperti pelaku UMKM diajarkan memisahkan uang pribadinya dengan uang usahanya, serta menggunakan aplikasi pencatatan keuangan sederhana agar tidak tercampur. Nah, adapun contoh penerapan pada UMKM, seperti seorang pemilik warung mulai mencatat pemasukan dan pengeluarannya setiap hari ya. Nah, untuk mengetahui jumlah keuntungannya, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, menambah modal usaha, dan usaha menjadi lebih teratur. Nah, dengan pencatatan sederhana yang saya sebutkan tadi, pemilik usaha dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya dan membuat usaha lebih berkembang. Six hours later. Tomorrow, the next day. 2,000 years later. Kelihatannya cuma 20.000, tapi kalau dilakukan setiap hari hasilnya bisa beda jauh. Kalau 20.000 dipakai jajan setiap hari, dalam 1 tahun bisa habis sampai 7 juta lebih. Tapi kalau 20.000 itu ditabung setiap hari, dalam 1 tahun bisa jadi tabungan 7 juta lebih. Bedanya bukan di jumlah uangnya, tapi di kebiasaannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan seputar materi literasi keuangan melalui program pendidikan nonformal. Terima kasih sudah menonton dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.